Bayangkan memegang sepotong batu. Mungkin terlihat biasa saja, hanya bagian sederhana dari planet kita. Tapi bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa di dalam batu itu, ada atom-atom yang terbentuk di jantung bintang yang sekarat, miliaran tahun yang lalu. Ini adalah kisah uranium, elemen berat dan luar biasa yang ditemukan di bumi. Uranium terkenal, atau mungkin tidak terkenal, karena perannya dalam tenaga nuklir dan senjata. Ia menyimpan energi yang sangat besar di dalam inti atomnya. Warisan kelahirannya yang dahsyat di alam semesta. Memahami dari mana asalnya seperti membaca bab pertama autobiografi planet kita sendiri. Sebuah kisah yang dimulai bukan di bumi, tetapi jauh di hamparan alam semesta yang luas dan gelap. Untuk menemukan tempat kelahiran uranium, kita harus melakukan perjalanan kembali ke masa lalu, jauh sebelum matahari atau bumi kita ada. Alam semesta awal itu sederhana, sebagian besar diisi dengan elemen paling ringan, hidrogen dan helium. Elemen-elemen ini berkumpul membentuk bintang-bintang pertama. Di dalam tungku api bintang-bintang ini, fusi nuklir memasak elemen yang lebih ringan menjadi yang lebih berat, seperti karbon, oksigen, dan besi. Tetapi bahkan bintang yang paling masif pun memiliki batas. Proses fusi mereka berhenti pada besi. Menciptakan elemen yang lebih berat dari besi, seperti emas, platinum, dan uranium, membutuhkan peristiwa yang lebih spektakuler dan energik. Elemen-elemen berat ini tidak lahir dalam kehidupan bintang, tetapi dalam kematian kataklismiknya. Proses yang menciptakan uranium disebut proses R, yang merupakan singkatan dari penangkapan neutron cepat. Ini hanya bisa terjadi di lingkungan paling ekstrem di alam semesta. Bayangkan sebuah bintang masif, berkali-kali lebih besar dari matahari kita, mencapai akhir hidupnya. Ia kehabisan bahan bakar dan intinya runtuh di bawah gravitasinya yang sangat besar. Keruntuhan ini memicu ledakan kolosal yang dikenal sebagai supernova. Untuk sesaat yang singkat dan cemerlang, supernova mengalahkan seluruh galaksinya. Di dalam ledakan yang kacau dan berenergi tinggi inilah proses R terungkap, menciptakan badai neutron yang membombardir inti atom lainnya, membangunnya menjadi elemen terberat yang kita kenal. Jadi, setiap atom uranium yang kita temukan di bumi hari ini adalah peninggalan hantu dari salah satu ledakan bintang kuno ini. Ini adalah sepotong debu bintang, bukti siklus kosmik kematian dan kelahiran kembali. Supernova ini adalah pabrik besar alam semesta, menempa bahan mentah untuk generasi bintang dan planet di masa depan. Tanpa peristiwa dahsyat ini, tabel periodik akan jauh lebih pendek, dan alam semesta akan menjadi tempat yang jauh kurang menarik. Uranium di kerak planet kita adalah warisan langsung dari bintang yang sudah lama mati, yang memperkaya awan kosmik tempat tata surya kita, pada akhirnya akan terbentuk. Ledakan supernova tidak hanya menciptakan uranium, ia juga menyebarkannya, bersama dengan semua elemen lain yang baru terbentuk, melintasi jarak yang sangat jauh di luar angkasa. Pecahan kosmik ini, koktail kaya debu bintang, bercampur dengan awan gas dan debu antar bintang. Selama jutaan tahun, material yang diperkaya ini melayang di galaksi. Janji Henning akan dunia baru yang akan datang. Gravitasi, pemahat besar alam semesta, mulai perlahan menarik bahan-bahan ini menjadi satu. Awan yang suatu hari akan menjadi rumah kita mulai runtuh, berputar semakin cepat, membentuk cakram pipih dengan pusat yang panas dan padat. Jantung yang bersinar ini adalah protosun, bintang bayi yang akan menjadi jangkar tata surya kita. Saat matahari muda kita menyala, cakram gas dan debu di sekitarnya mulai mendingin dan menggumpal. Ini adalah era pembentukan planet, proses yang berantakan dan kacau. Butiran debu kecil, termasuk yang mengandung atom uranium, saling menempel melalui gaya elektrostatik. Gumpalan kecil ini tumbuh menjadi kerikil, kerikil menjadi batuan, dan batuan menjadi planetesimal, blok bangunan planet. Selama puluhan juta tahun, planetesimal ini bertabrakan dan bergabung, secara bertahap membentuk planet-planet dalam berbatu yang kita kenal sekarang. Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Uranium, yang terbentuk dalam supernova yang jauh, kini tergabung dalam struktur dunia kita yang baru lahir. Ketika bumi pertama kali terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu, itu adalah bola batuan cair, lanskap neraka lava, dan pemboman terus-menerus. Dalam keadaan cair ini, elemen yang lebih berat secara alami mulai tenggelam menuju pusat planet karena gravitasi. Proses ini, yang dikenal sebagai diferensiasi planet, adalah alasan mengapa bumi memiliki inti yang padat dan kaya besi. Uranium, sebagai salah satu elemen terberat, juga tenggelam. Namun,
Ia memiliki sifat kimia yang unik. Ia adalah litofil, yang berarti pecinta batuan. Ia mudah berikatan dengan oksigen dan silikon, komponen utama mineral batuan. Daya tarik kimia ini mencegah semua uranium tenggelam ke inti. Karena sifatnya yang menyukai batuan, sejumlah besar uranium terperangkap di mantel dan kerak bumi saat planet perlahan mendingin dan mengeras. Ia terkonsentrasi di lapisan terluar, bercampur di dalam granit dan batuan benua lainnya. Inilah mengapa kita dapat menemukan endapan uranium di dekat permukaan hari ini, dapat diakses untuk kita tambang dan manfaatkan. Perjalanan telah selesai. Dari jantung bintang yang meledak, melintasi kehampaan antar bintang, melalui kelahiran kacau tata surya, uranium telah menemukan rumah permanennya di dalam cangkang berbatu planet kita, menunggu miliaran tahun untuk ditemukan oleh spesies yang ingin tahu. Setelah tertanam di kerak bumi, uranium tidak hanya berdiam diri. Ia memulai proses yang telah sangat membentuk planet kita dari dalam keluar. Uranium bersifat radioaktif, yang berarti atom-atomnya tidak stabil. Selama rentang waktu yang sangat lama, inti atom uranium secara spontan pecah atau meluruh, melepaskan semburan energi kecil dalam bentuk panas. Proses ini, yang dikenal sebagai peluruhan radioaktif, seperti api yang membakar lambat di dalam bumi. Dua isotop yang paling umum, uranium-238 dan uranium-235, meluruh dengan kecepatan yang sangat lambat dan dapat diprediksi, dengan waktu paruh sekitar 4,5 miliar dan 700 juta tahun masing-masing. Ini membuat mereka menjadi jam kosmik yang sempurna untuk menentukan usia batuan dan bumi itu sendiri. Pelepasan panas yang terus-menerus dari peluruhan uranium, bersama dengan elemen radioaktif lainnya seperti thorium dan kalium, adalah sumber panas internal utama bumi. Panas inilah mesin yang menggerakkan planet kita yang hidup. Ia menjaga inti luar bumi tetap cair dan bergejolak, yang pada gilirannya menghasilkan medan magnet planet kita. Medan magnet ini bertindak sebagai perisai tak terlihat, melindungi kita dari angin matahari yang berbahaya, dan radiasi kosmik yang jika tidak ada, akan melucuti atmosfer kita. Tanpa panas dari peluruhan radioaktif, bumi mungkin telah menjadi dunia yang dingin dan mati seperti Mars, tidak dapat mendukung jaring kehidupan kompleks yang berkembang di permukaannya. Panas internal yang dihasilkan oleh uranium juga menggerakkan lempeng tektonik. Panas ini menciptakan arus konveksi di mantel semi padat, gerakan lambat dan bergejolak dari batuan panas yang naik dan batuan dingin yang tenggelam. Arus-arus ini mendorong dan menarik lempeng tektonik yang membentuk kerak bumi, menyebabkan mereka bergeser, bertabrakan, dan saling bergesekan. Aktivitas geologi ini bertanggung jawab untuk menciptakan benua dan lautan, mengangkat pegunungan, dan menyebabkan gempa bumi dan letusan gunung berapi. Dalam arti yang sangat nyata, energi yang dilepaskan oleh atom uranium yang meluruh membantu membentuk lanskap yang kita huni, kekuatan konstan dan kuat dari pembaruan planet. Jadi, uranium bukan hanya elemen pasif yang tergeletak di tanah. Ia adalah peserta aktif dalam kehidupan planet kita. Ini adalah detak jantung radioaktif bumi, menyediakan kehangatan yang melindungi kita, dan energi yang membentuk dunia kita. Elemen yang sama yang terbentuk dalam kematian bintang, menjadi kekuatan pemberi kehidupan bagi planet kita, menciptakan kondisi geologi dinamis yang diperlukan bagi kehidupan untuk muncul dan berevolusi selama miliaran tahun. Keberadaannya adalah aspek fundamental dari identitas bumi, pengingat konstan akan hubungan mendalam antara alam semesta dan rumah planet kita sendiri. Sepanjang sebagian besar sejarah manusia, uranium hanyalah bagian lain dari batuan di bawah kaki kita. Potensi luar biasanya sama sekali tidak diketahui. Penemuannya pada tahun 1789 hanyalah permulaan kekuatan sejatinya tidak terbuka sampai abad ke-20 dengan penemuan fisi nuklir. Para ilmuwan menemukan bahwa ketika inti atom uranium-235 ditumbuk oleh neutron, ia dapat terpecah, melepaskan sejumlah besar energi bersama dengan lebih banyak neutron. Reaksi berantai ini, jika dikendalikan, dapat digunakan untuk menghasilkan listrik. Saat ini, pembangkit listrik tenaga nuklir di seluruh dunia menggunakan proses ini memanfaatkan energi dari supernova kuno untuk menerangi kota-kota kita dan menggerakkan industri kita. Kepadatan energi uranium sangat mencengangkan. Satu pelet bahan bakar uranium, seukuran permen jeli, dapat menghasilkan energi yang sama dengan hampir 1 ton batu bara, 149 galon minyak,
atau 17.000 kaki kubik gas alam. Ini menjadikannya sumber listrik rendah karbon yang kuat. Pembangkit listrik tenaga nuklir tidak membakar apapun, sehingga tidak menghasilkan gas rumah kaca seperti karbon dioksida selama operasi. Di era di mana umat manusia bergulat dengan tantangan mendesak perubahan iklim, fisi uranium yang terkontrol menawarkan alat penting untuk beralih dari bahan bakar fosil dan membangun masa depan energi yang lebih berkelanjutan bagi populasi global yang terus bertambah. Selain produksi energi uranium, memiliki aplikasi penting lainnya. Isotop radioaktifnya sangat penting dalam kedokteran untuk mendiagnosis dan mengobati penyakit terutama kanker. Dalam industri, ia digunakan untuk tugas-tugas seperti mensterilkan peralatan medis dan memeriksa lasan di pipa untuk mencari cacat. Ahli geologi, seperti yang telah kita lihat, mengandalkan peluruhan uranium yang dapat diprediksi untuk menentukan usia batuan dan fosil kuno, memberi kita jendela ke masa lalu bumi yang dalam. Warisan bintang ini, lahir dari kekerasan kosmik, telah menjadi alat serbaguna dan sangat diperlukan untuk sains, kedokteran, dan teknologi meningkatkan dan menyelamatkan nyawa dalam berbagai cara. Dari asalnya dalam kematian eksplosif sebuah bintang hingga perannya sebagai mesin internal planet. Kisah uranium adalah kisah yang mendalam. Ini adalah kisah koneksi kosmik, mengingatkan kita bahwa elemen-elemen yang membentuk dunia kita dan menggerakkan peradaban kita ditempa di sudut-sudut alam semesta yang jauh miliaran tahun yang lalu. Memahami perjalanan ini dari dedu bintang ke pembangkit listrik memberi kita apresiasi yang lebih dalam untuk proses rumit yang membentuk planet kita dan tempat kita di alam semesta. Ini menyoroti pentingnya rasa ingin tahu ilmiah yang memungkinkan kita untuk mengungkap kisah-kisah tersembunyi ini dan memanfaatkan kekuatan fundamental alam untuk kemajuan umat manusia.